Orang yang berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi jika Tuhan besertaku, Tuhan akan beri engkau kekuatan melewati setiap masalah itu. Tuhan akan beri engkau kelegaan. Ya, makanya dikatakan berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam ujian dan pencobaan. Karena kalau kau sudah tahan uji, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Shalom, apa kabarnya hari ini? Walaupun lagi ada masalah, walaupun besok jatuh tempo, haleluya ya. Pokoknya tetap luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saya melihat hari-hari ini dari khotbahnya Pak Gembala, Pak Wiryo sedang berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, walk with God. Memang di dalam kekristenan kita ya memang seharusnya kita ini berjalan bersama Tuhan. Ya namanya juga kita percaya kepada Tuhan, maka sudah seharusnya kita berjalan bersama Tuhan. Tapi pada prakteknya banyak orang Kristen yang tidak berjalan bersama. Nah kalau nggak berjalan bersama Tuhan berarti dengan siapa berjalannya? Hantu. Ya, ada yang berjalan dengan diri sendiri, dengan kekuatannya, dengan uangnya. Ada yang berjalan dengan setan ya. Tapi ngomong dia Kristen. Ternyata tidak semua orang Kristen itu berjalan dengan Tuhan. Nah hari ini saya percaya semua saudara yang hadir, saudara ingin dan selalu mau berjalan bersama. Kalau semua mau, maka saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau enggak mau, enggak usah. Ya buang-buang waktu saudara ke sini. Ya kalau saudara tidak memberi hati dan hidup untuk menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, dia datang untuk dengar firman dan dia berusaha untuk komit melakukan firman Tuhan itu. Amin. Kita buka bersama Keluaran pasal 33, saudara. Judul perikopnya di sana adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ya. Kita ini tidak di gurun aja, kita perlu Tuhan. Apalagi kalau lagi di gurun. Nah siapa yang hari-hari ini hidupnya lagi seperti di gurun? Ya, ada? Enggak Bu, soalnya di Serpong ini sudah hijau semua. Jadi kita tidak lagi di gurun tapi di taman, sekelilingnya pohon, puji Tuhan. Mari baca bersama ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu. Keluaran 33 ya. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Ayat 2 baca bersama. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewu dan orang Yebus. Saudara lihat ya, ini suku-suku ini adalah orang-orang yang menjadi musuh dari bangsa Israel dan mereka ini kuat. Dan pasti kalau bangsa Israel menghadapi mereka tidak akan bisa menang. Yang pertama, mereka memang tempatnya di situ. Mereka siap dengan semua peralatan perangnya. Sementara bangsa Israel ini hanya sedang dalam perjalanan. Udah capek, nggak bawa senjata, pasti kalah. Jadi dikatakan Tuhan bilang kepada Musa begini, berjalanlah engkau, bawa bangsa ini yang sudah kau bawa keluar dari tanah Mesir, perbudakan. Aku akan mengirim seorang malaikat. Aku akan mengutus seorang malaikat. Dia akan berjalan di depanmu dan dia yang akan menghalau semua musuh-musuhmu. Kalau Tuhan berkata mengutus seorang malaikat yang akan menghalau semua musuh bangsa Israel, berarti mereka pasti menang enggak? Sudah pasti kan? Karena ada malaikat. Berarti malaikat itu nanti yang akan menyertai mereka, membuat mujizat, apapun yang mereka perlukan itu ada malaikat, tenang saja. Saudara kira-kira saudara senang enggak kalau ada malaikat yang menyertai hidupmu? Ya, siapa yang mau ada malaikat memberi kemenangan, memberi ya kelepasan, semua mau ya? Ya. Karena Tuhan yang bilang ya, tapi Tuhan bilang begini.
Ayat 3 ya, yakni engkau ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara, kalau Tuhan bilang Tuhan kasih saudara malaikat, tapi Tuhan tidak berjalan bersama saudara. Siapa yang masih mau? Ada mujizat loh, ada pertolongan loh, ya, ada malaikat yang menyertai, tapi Tuhan tidak berjalan bersama saudara. Siapa yang masih mau melihat mujizat loh, melihat pertolongan loh? Tidak usah pura-pura, pencitraan semuanya ya, tidak mau. Siapa yang nggak kepengen mujizat? Iyo, berapa banyak dari orang Kristen kalau ke gereja itu karena cari, ya, berdoa nggak dijawab-jawab, ya, minta kesembuhan, minta kelepasan, minta pemulihan, keuangan, ya, bahkan banyak orang Kristen mencari Tuhan karena berbagai kebutuhan. Nah, ini kebutuhannya dijawab loh. Dikasih malaikat yang akan menjawab semua kebutuhan yang kau cari selama ini. Tapi Tuhan bilang, tapi aku ndak ikut berjalan bersama engkau. Masih mau ndak? Ya. Siapa yang tidak mau mujizat? Siapa yang mau mujizat? Tadi katanya tidak mau, sekarang mau. Ya, semua orang itu pasti mau, saudara. Tapi ayat ini sangat ya memberikan kita satu hal yang ternyata tidak semua orang berjalan ya yang dia berkata dalam visi Tuhan. Tidak semua orang yang berkata dia ini percaya Tuhan, ya bahkan dia mengalami mujizat-mujizat itu ternyata tidak semua mereka berjalan bersama Tuhan. Tuhan bilang aku kasih malaikat, malaikat beri kemenangan, malaikat menyertai engkau, tapi aku ndak ikut. Kenapa? Karena bangsa ini keras kepala, keras hati, tegar tengkuk, pasti mereka binasa. Tuhan ndak bisa berjalan karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Dia nggak bisa dengan orang yang keras kepala, kepala batu. Lalu saudara dikatakan di sana ayat 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Saudara, kita melihat waktu bangsa Israel mendengar ancaman yang mengerikan ini. Jadi ternyata orang Kristen bisa hidup, bisa berjalan, bisa mengalami mujizat walaupun tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan. Tapi ternyata ini adalah keadaan yang sangat mengerikan. Amin. Ya, mengerikan saudara. Ya, ketika Tuhan berkata, aku akan kirim malaikat, dia akan mengurus semua kebutuhanmu, menghalau semua bungsu-musuhmu, peperanganmu, ya tapi aku tidak berjalan bersama engkau. Bangsa Israel merasa itu ancaman yang mengerikan. Nah, saya pengen saudara kita semua mengerti kenapa Tuhan gak mau berjalan bersama bangsa itu. Kenapa saudara? Karena mereka ini keras kepala, keras hati, tidak mau bertobat. Ya, satu-satunya cara di hidup kita ini agar Tuhan berjalan bersama kita, mari kita sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Amin. Banyak orang terlihat masih pelayanan, masih hebat, ya. Tapi ternyata Tuhan tidak beserta. Ini sangat mengerikan. Nah, tanda atau satu hal yang bisa kita membuat kita percaya bahwa Tuhan masih berjalan bersama kita apa? Waktu kita ini masih hidup menghormati Tuhan. Kita tidak berbuat dosa, kita berusaha untuk mengejar perkenanan Tuhan.
Bagi bangsa Israel ini ancaman mengerikan. Walaupun mereka mengalami mujizat, kalau Tuhan tidak ada dalam hidup mereka, buat apa saudara? Sekalipun hari ini saudara kaya, keuanganmu baik-baik saja, tapi kalau tidak ada Tuhan, buat apa? Ya, buat apa? Walaupun engkau sehat, banyak orang hari ini merasa nggak butuh Tuhan. Mereka Kristen, mereka itu ke gereja setiap hari Minggu hanya untuk karena ya aku Kristen, maka aku ke gereja. Tapi imannya nggak pernah tumbuh, kelakuannya nggak pernah berubah. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang berzinah tetap berzinah, yang nipu orang tetap nipu orang, yang utang nggak bayar juga banyak. Hello, tapi di sini nggak ada yang ngaku. Ya. Apa yang menyenangkan Tuhan dalam hidup kekristenan kita saudara? Ya, Tuhan itu nggak tertarik dengan segudang rutinitas keagamaan kita yang kelihatannya dalam tanda kutip dilihat orang rohani. Ya, saya nih pengkhotbah, percuma orang melihat saya khotbah, wah luar biasa. Kalau saya hidup tidak menghormati Tuhan, nggak punya takut akan Tuhan, maka semua itu nol, sia-sia. Kau menipu diri sendiri. Ya, Tuhan tidak bisa ditipu, tapi kau tipu dirimu sendiri. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Makanya hari ini berhentilah pencitraan. Karena Tuhan tahu. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan, tanggalkanlah beban dan dosa yang merintangi engkau untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, sehingga kita memperoleh mahkota, yaitu kemenangan ketika Tuhan datang. Karena di sekelilingmu itu banyak saksi. Dalam hidup kita ini banyak saksi loh saudara. Saksi yang pertama siapa? Tuhan. Mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Gak ada satupun dari kita yang hidup hari ini yang bebas dari pemantauan mata Tuhan. Amin. Makanya di rumah kalau mau berantem sama suami, ingat ada mata Tuhan melihat. Di gereja saja gandengan. Ya, begitu pulang di rumah, ya udah maki-makian suami istri, nggak bicara 3 hari 3 malam, malu, mata Tuhan melihat. Amin. Ya, kita pulang udah selingkuh, udah bersinah, udah melakukan dosa, malu, mata Tuhan melihat. Bukan cuma itu, saksi kita yang kedua adalah siapa? Setan. Setan tuh bisa lihat hidup saudara. Walaupun saudara tidak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat saudara. Jadi di sini kau nyanyi, kalau kau pulang berbuat dosa percuma ya. Karena setan juga tahu hidupmu. Di gereja nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus. Pulang bikin dosa, setan bilang pret. Ya, benar enggak? Tuhan gak tertarik dengan semua rutinitas keagamaanmu kalau tidak disertai oleh ketaatan melakukan firman Tuhan. Yang kepahitan tetap kepahitan, yang iri hati tetap iri hati, yang dengki tetap dengki. Tidak bicara dengan mertua, tidak bicara sampai 1 tahun, 2 tahun. Ada loh orang Kristen tapi dia duduk di gereja tiap minggu. Ini membingungkan saudara. Di mana firman yang masuk di hatimu itu? Apakah firman hanya menjadi konsumsi telinga? Tidak pernah masuk ke jiwa dan mengubah karakter kita? Ya, kenapa Tuhan gak mau berjalan bersama mereka? Kau ini keras kepala, keras hati, tidak mau bertobat. Goal daripada kekristenan, waktu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu goalnya. Bukan soal saya ini jadi Kristen sudah 50 tahun loh. Ya, ada lagi yang ngomong saya ini, ya ada opa-opa merokok. Saya bilang, opa kenapa merokok opa? Bertobat opa. Ya tubuhmu itu bait Allah. Kau ndak usah ngomong firman. Opa ini jadi Kristen sudah 70 tahun. Kau belum lahir opa so Kristen. Ya, coba saudara model begini loh. Kristen, dia pikir Kristen itu, saya nggak tahu ya apakah karena dia menjadi Kristen terus dia berbangga. Kalau kita nggak menjadi pelaku firman ya nggak ada gunanya. Coba kita lihat bersama saudara 1 Samuel 15.
ayat 22 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23 ya. Tetapi jawab Samuel, baca bersama, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa tenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman, maka ia juga telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, ternyata ya kita sering kali berpikir, saya sudah ke gereja, saya ngasih persembahan, kolekte, saya ngasih perpuluhan. Semua itu baik ketika engkau landasi dari hidup yang taat kepada firman Tuhan. Makanya banyak orang tanya sama saya, Bu mau tanya dong gimana soal perpuluhan Bu? Orang Kristen sekarang ini jangan ya, apalagi soal duit itu ditanya terus. Menurut Bu Debbie perpuluhan itu wajib atau tidak? Saya bilang kalau kau melakukannya dengan iman yang benar kau dapat upah. Tapi kalau kau melakukannya juga dengan tidak imanmu yang benar, tidak dapat apa-apa. Tuhan tuh tidak pernah untung dengan persembahanmu. Tuhan tuh nggak pernah rugi dengan dosamu. Kitalah yang akan menuai dari semua perbuatan kita. Ya, kalau kau memberi persembahan disertai hidup yang taat, melakukan firman Tuhan, maka itu akan membawa berkat. Tapi kalau kau tidak taat, kau bawa persepuluhan dengan harapan Tuhan akan kasih kau berlipat ganda, kau main judi dengan Tuhan, bertobat. Amin saudara. Ya, saya mengajarkan kebenaran. Karena dikatakan di situ bangsa Israel, mereka pikir asal kita berdosa, terus nanti kan kita persembahkan korban tuh. Ya, kita sembelih itu domba-domba untuk supaya dosa kita dihapus. Dia pikir Tuhan tuh siapa? Kau bermain-main dengan Tuhan. Jangan kau pikir setelah kau bisa mempersembahkan korban untuk menghapus dosa, terus Tuhan itu enak-enak aja gitu. Ya, banyak orang Kristen begitu. Kita berdosa nggak apa-apa, kita sudah diselamatkan kok. Nanti kan sebulan sekali kita perjamuan kudus, cuci lagi dosa kita. Tuhan melihat sikap hatimu, amin. Ya, kalau kita hidup tanpa ketaatan, menghormati Tuhan, percuma semuanya. Percuma semua rutinitas kekristenan kita tanpa disertai ketaatan. Percuma saya berkhotbah kalau hidup saya tidak taat sama firman. Percuma saudara melayani pemain musik, WL singers, kalau kau tetap hidup dalam dosa tidak taat sama Tuhan, percuma. Mending kau daftar jadi pemain kafe saja. Loh bener, jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, sekalipun gembala, kalau hidupnya tidak taat pada firman, mending kau berhenti jadi gembala. Jadi pengusaha saja daripada kau tidak mau menghormati Tuhan. Kenapa saudara? Dengan jelas ayat ini berkata, ya apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada engkau mendengarkan suara Tuhan. Ya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Lebih baik kau belajar taat sama Tuhan. Lebih baik kau belajar menghormati Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, ketimbang kau beli kambing domba dengan uangmu lalu kau sembelih itu. Lalu dikatakan di sana saudara, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Artinya apa? Lebih baik kau perhatikan hukum-hukum Tuhan, kau hidup mengikuti hukum Tuhan daripada kau beli-beli itu domba jantan yang berlemak untuk mempersembahkan korban bagi penghapus dosamu. Karena ayat ini berkata, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati, itu kekerasan hati yang gak mau tobat, sama seperti apa? Penyembah berhala. Ngeri gak saudara? Orang yang gak mau bertobat, itu orang-orang yang dosamu itu sama dengan penyembah berhala.
Ada sebuah kesesatan besar dalam gereja. Ada sebuah kesesatan besar dalam kekristenan. Bukan Kristen progresif, bukan. Kalau itu kita sudah nyata-nyata sesat. Tapi kesesatan yang tidak terlihat dan sering kali terus dihidupi adalah apa? Ketika engkau terus duduk di kursi gereja, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Kau tersesat. Siapa yang ngomong? Yesus. Ketika Yesus sedang memberi peringatan tentang pengajaran sesat, ya, judulnya di sana adalah ajaran sesat. Hati-hati, Yesus bilang. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Siapa orang-orang yang tersesat itu? Orang-orang yang kelakuannya tidak pernah berubah. Mereka itu tersesat. Ya, makanya saudara, kalau kita ini berkata Kristen tapi kelakuanmu tidak berubah, ya, hidupmu tetap sama, maka kau sedang tersesat, ya, di dalam gereja. Mari kita berubah, saudara. Amin. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, kalau kita ini hidup dalam kepahitan, ayo lepaskan pengampunan. Kalau saudara masih terikat dengan dosa-dosa apa, ayo hari-hari ini berusaha menghormati Tuhan. Tuhan, aku pengen dilepaskan. Aku ini terikat dengan dosa ini, rokok, minuman keras, judi. Aku berdoa, Tuhan lepaskan aku. Semua kita bisa berbuat dosa, bisa jatuh. Tapi jangan terikat. Amin. Ya, jatuh itu biasa, namanya juga manusia. Tapi kalau terikat, nah itu kau sayang dengan dosamu. Kau lebih mencintai dosa daripada mencintai Tuhan. Ya, makanya bertobat saudara. Nah, dikatakan di sana, saya pengen kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Makanya dikatakan apa itu ibadah yang sejati? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Roma 12 ya. Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Goal dari kekristenan adalah ketika kita mengerti mana kehendak Allah dan kita belajar melakukan. Amin saudara. Dalam segala hal di hidup kita. Ya, ketika kita mau marah sama orang, lalu firman Tuhan ingatkan kita jangan marah, tinggalkan panas hati, itu kehendak Allah. Makanya saya selalu berkata, enggak usah tanya-tanya pendeta, enggak usah konseling. Ini jemaat ini paling suka konseling terus. Konseling enggak berubah-ubah lagi hidupnya. Sudah bolak-balik konseling. Saya pelayanan di satu gereja, ada bapak-bapak datang, Bu, saya mau minta waktu mau konseling sebentar ya Pak, saya jadwalnya padat ini Pak. Ya kayaknya gak sempat saya konseling sama bapak. Lalu gembalanya datang. Gak usah dikonseling Bu, kenapa? Setiap pendeta datang dia itu konseling terus. Ada ribuan pendeta. Setiap datang dia minta waktu konseling. Nah masalahnya kau itu mau berubah atau tidak? Sebenarnya semua persoalan di hidup kita ini jawabannya sudah ada di firman Tuhan. Lalu saya tanya sama Pak Gembala itu, lah Pak emang dia masalahnya apa Pak? Berat gak? Dia itu ditinggalkan istrinya Bu. Sekarang istrinya pergi sama anaknya. Loh kenapa? Orangnya pelit, gak mau kasih duit sama istrinya. Oh ya kalau itu gak usah dikonseling. Dibaptis ulang, direndam 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik jiwanya selamat walaupun tubuhnya binasa. Coba, untung ya, untung gembalanya kasih tahu saya. Ya. Lalu mau pulang dia ketemu lagi, Bu sempet nggak Pak? Bapak ditinggal istri ya? Kenapa? Bapak nggak kasih duit sama istri? Langsung, iya Bu, soalnya kan gini. Ya udah Bapak tobat sekarang, cari istrimu, telepon terus minta nomor rekeningnya. Itu aja dulu, itu aja. Kalau mau Bapak istrimu pulang, ya minta nomor rekening istrimu, transfer sana. Amin Bapak-bapak. Bapak-bapak di WTC luar biasa nih ya. Semua teriak amin karena dicubit istrinya. Ternyata istrinya. Ya.
Ada jemaat itu bolak-balik konseling terus. Sebenarnya semua persoalan hidupmu itu ada di firman Tuhan, ada semua. Ya, makanya saya itu males ya, saya itu bukan apa-apa ya. Kadang Bu mau konseling, ya urusannya bolak-balik di situ aja. Kenapa? Suamiku butuh tukang selingkuh, berdoa. Cuma itu nasihat saya. Ya tapi Bu dia begini, ini sudah beberapa kalinya. Dulu siapa yang suruh kau kawin sama dia? Saya kalau konseling begitu. Nggak kayak Ibu Flora sebagai gembala. Nggak usah kau kasih efek dramatis begitu. Ya, kalau Bu Flora kan di konseling gitu ya Bu ya. Ibu kan harus, oh iya nggak apa-apa Bu ya. Dengerin, saya nggak mau dengerin Bu. Males saya, karena jemaat itu orang Kristen itu udah ngerti, sebenarnya ngerti. Cuma pura-pura nggak tahu saja. Nggak mau taat sama Tuhan, ya, alay lebay. Saya paling nggak suka saudara. Ya tapi Bu suami saya dia mau tunggu, saya bilang cerai aja. Itu pasti itu. Saya bilang nggak bisa cerai Bu, nggak bisa, berdoa. Ya saya sudah berdoa, tapi gini lah. Terus Ibu mau saya bilang apa? Hah? Ngomong. Kalau yang mau konseling sama saya ngerti dulu saya begini orangnya, supaya saudara nggak jadi konseling. Ngapain lo konseling maunya konseling terus baca tuh Alkitab baca, ya. Saya kasih tahu sama dia, Ibu sudah baca Alkitab belum? Sudah. Kau dapat nggak ayat yang tentang bergumul buat suami? Yang mana? Pret. Kau jadi Kristen berapa puluh tahun kau? Kenapa kau nggak dapat tuh ayat tentang suami? Alkitab berkata istri-istri kalau ada suamimu yang tidak taat pada firman, doakan dia tanpa perkataan. Hanya dengan perbuatanmu menangkan suamimu. Amin Ibu-ibu. Nggak usah konseling lagi sama Ibu Gembala. Apa-apa konseling. Bertumbuh sendiri cari Tuhan. Baca itu Alkitab ada ayatnya. Semua ada di firman Tuhan. Nggak usah mau. Ya saya tuh kadang-kadang aduh ya. Udah konseling buang waktu. Ya udah gitu dikasih tahu ngeyel setengah mati. Ya tapi suami saya itu gini. Ya tetap berdoa Ibu. Lah Ibu Debbie enak ngomong berdoa. Masalahnya suaminya kan baik. Lebih emosi nggak saya? Dia makanya ya, Ibu sih nggak tahu suami saya. Coba Ibu rasa suami saya, emoh, aku rasa suamimu wegah, kagak, pret. Ya ngapain saya rasa suamimu? Ya syukur kau. Siapa suruh dulu kau menikah dengan dia? Itu loh orang Kristen. Udah nikah ndak tanya Tuhan, nikah ndak ngerti kehendak Tuhan. Saya mau bilang nih sama anak-anak muda ini yang belum menikah, berapa banyak sih yang belum nikah? Angkat tangan. Ya. Kau berdoa sungguh-sungguh untuk jodoh ya. Jangan sembarangan. Baca itu Alkitab baca. Alkitab bilang jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Kalau sudah nggak percaya lewat dulu aja. Ya kecuali kau mau bayar harga yang mahal. Ya, kenapa hidup kita menderita? Karena kita ini Kristen tapi tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Apa itu berjalan dengan Tuhan? Hidupmu itu seiring dengan firman. Karena firman Tuhan itu suara Tuhan. Amin. Ya kita orang tua ya, kalau anak cuma datang minta duit tapi dia nggak nurut sama kau, marah enggak saudara? Ya, dia narkoba, dia gini, dia gitu, tapi dia datang, "Pak, minta uang, Mah, minta uang." Rasanya mau saya pites kau. Ya ada anak begitu, Tuhan tuh kayak begitu. Tapi coba jadi anak nurut, mama maunya saya gini, oh iya ma, oh begini, oh iya. Nggak usah minta, dikasih duitnya, amin. Ya jangan kita ini menjadikan Tuhan tuh apa. Nanti kalau udah ada masalah baru Tuhan kenapa begini. Ya untung saya ini bukan Tuhan loh. Benar saudara, untung loh, untung. Kita tuh bersyukur punya Tuhan yang panjang sabar. Udah kita nih keras kepala tapi tetap Tuhan tuh mau memberkati. Nah dikatakan di sana saudara, ayo berubah. Karena ibadah yang sejati itu waktu kita mempersembahkan tubuh yang hidup, bukan yang mati ya. Yang hidup, baca Alkitab. Makanya kalau orang sudah mati, enggak usah taruh Alkitab di peti, amin.
Ya, orang Kristen enggak usah taruh-taruh apa-apa di peti. Ya, apalagi Alkitab. Mending kau kasih sama orang yang hidup tuh Alkitab. Amin. Karena orang mati sudah tidak bisa baca. Saya yang protes kalau ada orang Kristen mati taruh apa-apa di peti. Ya, taruh rokok. Coba orang mati di sangu rokok. Aduh ya, ini enggak bertobat ya. Semasa hidup aja enggak boleh merokok, apalagi kalau sudah mati. Kau bingung sendiri kalau dari kuburan keluar asap nanti. Ya coba saudara, orang ini kadang-kadang ya coba pakai logika. Makanya kita ini harus mencintai Tuhan dengan akal budi. Akal budimu itu pakai. Tuhan tuh ciptakan dengan otak. Kita ini dikasih otak untuk mikir. Jangan otak ditaruh di tobat. Bilang kanan kirimu, tobat. Ya, coba kasihi Tuhan dengan akal budimu. Waktu kita hidup ini loh, kita sungguh-sungguh ya mengejar Tuhan. Ini saya waktunya sampai jam berapa ya? Oh ini masih 13 menit lagi ya. Jadi saudara mari, ya saya mau bilang sama kita semua, apa ibadah yang sejati itu? Persembahkan tubuhmu ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada itu ibadahmu yang sejati. Itu lebih daripada kau nyanyi-nyanyi di gereja. Lebih daripada kau lompat-lompat di gereja. Ya, buat apa kau lompat-lompat di sini kalau hidupmu enggak berubah? Amin. Ya, buat apa kita nyanyi-nyanyi di sini kalau ya kita pulang hidup enggak melakukan firman? Buat apa? Jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, lalu bangsa Israel ketika mereka mendengar ancaman yang mengerikan itu dikatakan di sana saudara, mereka akhirnya merendahkan diri, mereka mencabut semua perhiasan yang mereka pakai karena perhiasan itu berbicara tentang kesombongan, keangkuhan diri. Mereka tanggalkan lalu mereka merendahkan diri, mereka akhirnya apa? Bertobat di hadapan Tuhan, lalu Tuhan bilang, aku akan mempertimbangkan apa yang akan aku lakukan dengan kau. Tuhan itu murah hati. Bahkan di dalam Tawarik dikatakan apabila Tuhan sudah merancangkan akan memusnahkan satu bangsa, entah malapetaka, entah gempa. Tapi ketika umatku yang atasnya namaku disebut, mereka bertobat, berbalik, merendahkan diri, meninggalkan dosa-dosanya dan mencari wajahku. Alkitab berkata Tuhan mendengarkan seruan mereka, memulihkan keadaan mereka. Amin. Walaupun sudah terdengar kabar Indonesia akan dilanda gempa besar 8 megatrust yang akan menghancurkan karena lempengan bumi itu akan bergerak. Tapi ketika kita mau bertobat, merendahkan diri, Tuhan yang pegang kuasa, mau lempeng mau apa itu Tuhan yang mengendalikan. Amin. Kita gak perlu takut asal kita bertobat. Hanya pertobatan yang akan meluluhkan hati Tuhan. Karena itu mari bertobat. Akhirnya Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan ya engkau pimpin kami ya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dikatakan di sana saudara. Ya lalu ada tiang awan, tiang api kita sudah tahu di sana dikatakan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan ayat 12. Ayat 12 baca bersama 1, 2, 3. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Keluaran 33 ayat 12 ya, Keluaran 33 ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku apa? Suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang ayat 13, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14, lalu ia berfirman, apa?
Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya apa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dan aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin saudara. Musa bilang gini, Tuhan engkau berjanji memberi perkenananmu kepadaku. Dan apakah tanda perkenanan itu bagi hidupku? Cuma satu, waktu engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Kenapa? Karena ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita, Musa berkata, hidupmu akan dibedakan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang mengenal dan berjalan bersama dengan Tuhan dengan orang yang tidak. Kenapa? Orang yang berjalan dengan Tuhan bukan hanya bicara kekayaan. Engkau punya damai sejahtera di hidupmu. Dan engkau berbeda dengan orang dunia. Di saat hari-hari ini orang dunia kehilangan damai sejahtera. Mereka semua sedang hidup dalam ketakutan. Tapi anak Tuhan yang berjalan bersama Tuhan, engkau penuh dengan damai sejahtera. Hidupmu penuh dengan sukacita. Bukan bicara tentang uang loh saudara. Karena orang yang gak punya uang sekalipun, kalau ada Tuhan bersama engkau, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa? Yusuf berjalan bersama Tuhan, bukan berarti gak ada masalah. Orang yang berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi jika Tuhan besertaku, Tuhan akan beri engkau kekuatan melewati setiap masalah itu. Tuhan akan beri engkau kelegaan, ya. Makanya dikatakan berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam ujian dan pencobaan. Karena kalau kau sudah tahan uji, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi ketika masalah itu datang, engkau dapat kekuatan. Ketika masalah itu datang, ada kelegaan. Sehingga Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku pun juga enak, kata Tuhan. Sebab aku akan memberikan ketenteraman dan kelegaan kepada jiwamu. Berjalan bersama Tuhan, jiwa kita ini loh punya damai sejahtera dan sukacita. Amin saudara. Karena itu Bapak Ibu, saya mau kita semua hari ini mengerti tentang berjalan bersama Tuhan harus dilandasi dengan pertobatan.